Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menurut penanggalan liturgi dalam Gereja Katolik, hari ini merupakan Minggu Biasa yang ke-29 tahun B. Menurut bacaan-bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini, kita diajak untuk semakin meneladani Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Melalui teladan hidup Yesus ini, kita sebagai umat Kristen diajak untuk semakin setia mengikutinya dalam perjalanan hidup kita, yakni menjadi seorang pelayan bagi yang lain. Sebagaimana anak manusia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan dia menyerahkan hidupnya untuk semua orang. Artinya, saudara-saudari yang terkasih, Yesus secara total menyerahkan dirinya, bukan hanya waktunya, bukan hanya pikirannya, tetapi seluruh dirinya, bahkan hidupnya diserahkan kepada semua orang. Semua orang artinya bukan hanya umat Kristen, apalagi hanya umat Katolik, bukan, tetapi kepada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, apabila seorang anak kecil ditanya mengenai cita-citanya, atau mungkin sejenak kita mengingat akan diri kita ketika masih kecil dulu, ketika ditanya hendak menjadi apa, mungkin spontan kita akan menjawab dengan berbagai profesi, mulai dari jadi dokter, jadi polisi, jadi guru, jadi perawat, mungkin jadi pilot, atau jenis profesi lain yang menurut kita adalah profesi yang membanggakan, profesi yang tinggi, yang mengangkat harkat dan martabat kita sebagai umat manusia. Dan sejalan dengan itu, orang tua pada umumnya akan berjuang agar anaknya memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari mereka. Maka seorang petani berjuang banting tulang agar anaknya bisa menjadi sarjana, bisa menjadi master, bahkan mungkin sampai doktor, bahkan sampai profesor. Kita umat Kristen tidak dilarang untuk menjadi orang-orang yang memiliki profesi-profesi yang tinggi. Tidak. Kita tidak dilarang memiliki kuasa. Kita tidak dilarang menjadi orang-orang terpandang. Tetapi kita sebagai umat Kristen diajak memaknai segala bentuk profesi itu sebagai bentuk kekuasaan itu dalam konteks pelayanan. Kita sebagai umat Kristen diajak untuk bisa melayani banyak orang melalui diri kita. Dengan profesi yang kita miliki, kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita. Misalnya seorang dokter yang memiliki kemampuan mengobati, mengadakan pengobatan gratis untuk orang-orang kecil. Bukankah ini menghadirkan sukacita bagi banyak orang? Sebagai seorang pengajar memberikan pelatihan-pelatihan terhadap orang-orang terpencil, bukankah ini bisa mengangkat harkat dan martabat banyak orang? Maka melalui bacaan-bacaan hari ini, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak sebagai umat Kristen yang mengikuti teladan dari Yesus Kristus itu sendiri, kiranya menggunakan diri kita sebagai pelayan bagi orang-orang di sekitar kita. Siapa yang ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi hamba bagi sesamanya. Siapa yang ingin menjadi orang yang terkemuka, dia pertama-tama harus melayani orang-orang di sekitarnya. Kalau kamu ingin dikenal banyak orang, kiranya kamu dikenal sebagai pribadi yang mau memberikan diri untuk membantu sesama, untuk melayani orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini, bahwa Yakobus dan Yohanes meminta kepada Yesus agar mereka kelak ditempatkan di sisi kanan dan kiri Yesus. Kalau kita ingat diri kita melalui doa-doa kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, begitu banyak permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Sebenarnya tidak ada salahnya kita meminta kepada Tuhan. Kenapa? Kalau bukan kepada Tuhan, kepada siapa lagi kita meminta? Tetapi yang menjadi pertanyaan,
Apakah kita siap dengan konsekuensi dari permintaan kita itu? Ketika kita berani meminta kepada Yesus Kristus akan berbagai hal yang kita harapkan dalam hidup kita, dengan sendirinya kita diberikan suatu konsekuensi, yakni meminum cawan seperti yang diminum Yesus dan menerima baptisan sebagaimana diterima oleh Yesus Kristus sendiri. Artinya kita siap dengan segala pergulatan hidup kita, segala bentuk salib dalam hidup kita. Mungkin karena iman kita kepada Yesus, kita akan dicemooh orang-orang di sekitar kita. Kita harus siap dengan itu. Kita harus siap menderita bersama Yesus. Dengan segala bentuk pergulatan hidup kita, kita harus tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita berani meminta sesuatu hal dari Yesus, berarti kita siap untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus selama Dia hidup di dunia ini. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka kita sebagai umat Kristen diharapkan untuk mau setia melayani orang-orang di sekitar kita. Kita menunjukkan bahwa kita telah diberikan sesuatu hal yang berharga oleh Yesus Kristus, yakni kemauan untuk menjadi hamba bagi sesamanya. Maka akhirnya para saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk semakin meneladani Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berlomba-lomba untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kiranya kita menunjukkan aksi kasih kita yang kita terima dari Tuhan dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan. Bukan soal seberapa banyak yang bisa kita berikan untuk orang lain, tetapi seberapa besar cinta kita untuk memberikan diri kita kepada orang lain. Kiranya teladan hidup Yesus Kristus yang hadir untuk melayani, yang siap menderita, bahkan menyerahkan dirinya kepada banyak orang, mengajak kita sebagai umat Kristen untuk tetap setia mengikuti Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kita. Sebagai konsekuensi dari pilihan hidup kita menjadi pengikut Kristus, kita berarti siap memanggul salib kita, kita siap menderita karena Yesus Kristus. Percayalah, setelah penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, akan ada sukacita yang bersumber dari Tuhan. Allah akan memberikan tempat yang istimewa bagi kita karena kesetiaan kita untuk mengikuti Yesus Kristus. Pace, Elen.